Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Hendra di channel Berbagi Hobi. Di video kali ini gue akan coba berbagi pengalaman soal sepatu lari dari brand lokal, sepatu Futo atau 910 Futo. Buat yang baru mampir di channel ini, gue informasin kalau channel ini berisi tentang informasi berbagai hobi yang biasa gue lakuin, terutama lari, badminton, dan sepedahan ataupun jalan-jalan. Nah, untuk hobi gue lari, badminton, dan sepedahan itu dari sudut pandang pemula. Jadi di channel ini nggak akan ada teknis gitu ya. Misalnya untuk lari nggak ada bagaimana form lari yang benar ataupun bagaimana cara bernapas yang benar gitu ya. Jadi semua itu udah dibahas di channel-channel yang lebih expert gitu, atau di channel-channel yang mungkin atlet, dan gue pun belajar dari mereka-mereka. Jadi di sini gue akan lebih ke soal perlengkapan yang mendukung hobi gue. Dan di video kali ini gue akan berbagi pengalaman soal sepatu 19 Futo. Untuk spek lengkapnya gue akan tampilin di layar. Jadi gue langsung aja ke bagian uppernya. Untuk bagian uppernya ini seperti knit. Bahan uppernya ini knit, seperti dirajut ya. Cuma ini nggak satu layer ya, jadi kayak jadi 2 layer, jadi nggak begitu kelihatan ventilasinya atau sirkulasi udaranya. Dan ada layer di bagian depan sini, layer pelindung. Terus lanjut ke bagian tali sepatunya. Tali sepatunya model gepeng, tapi dia nggak elastis. Tali sepatunya nggak elastis. Kita lanjut lagi ke bagian lidahnya. Bagian lidahnya ini ada pad ya, jadi agak tebel karena mungkin padnya, dan ini cukup empuk menurut gue. Di bagian belakang atau di bagian heelnya, di bagian pinggir-pinggir sininya terdapat pad, kelihatan gak ya? Di sekeliling sininya sampai sekitar sini itu ada pad, walaupun dia nggak padat. Kalau menurut gue ini nggak padat bagian padnya, ya cukupan lah. Terus untuk di bagian heelnya juga ada layer seperti ini. Kalau kita tekan masih bisa ditekan. Jadi bahan untuk di bagian tumitnya, bagian uppernya itu strukturnya nggak terlalu keras. Tuh bisa ditekan. Terus bagian belakangnya, atasnya, nah bisa kedorong banget ke depan. Terus di bagian sininya juga ada pull tab. Untuk outsole-nya, untuk insole-nya seperti ini. Jadi hexa cushion dari 19. Kayak ada bintik-bintik di bagian sininya. Terus juga di bagian bawahnya ini seperti sarang lebah. Dan insole-nya menurut gue ini empuk banget. Insole-nya ini ngingetin gue sama sepatu badminton, kalau nggak salah Li-Ning ya. Kayaknya gue pernah review juga, silahkan cek juga di video-video sebelumnya. Gue pernah review sepatu badminton Li-Ning, kalau nggak salah dia modelnya, atau RS gitu ya. Jadi insole seperti ini, ada lubang-lubang seperti sarang lebah. Dan ini empuk menurut gue.
sekarang kita ke fittingnya. Fittingnya ini gue pakai size 45. Biasanya gue pakai 44,5. Size ternyaman gue. Dan ini gue pakai 45. Tapi si Futo ini beda. Jadi dia size 45 tapi panjangnya 29 lebih. 29, sekian gitu, gue lupa. Bisa dicek di internet atau di Google aja ya, panjangnya berapa, sizingnya. Yang jelas itu size untuk 45 itu 29 lebih, jadi 29, sekian. Sedangkan untuk sepatu gue yang di belakang itu, yang udah gue buat impresinya juga di videonya di sini, itu Hoka 29 cm. Dan sepatu-sepatu yang lain pun biasanya gue pernah New Balance juga size 45 itu 29 cm. Nah, kenapa gue pakai size 45? Karena gue coba di 44-nya itu dia sesek di bagian sampingnya. Jadi untuk foto ini nggak lebar, nggak terlalu lebar, bahkan menurut gue nggak lebar. Dan dia nggak ada size setengah. Jadi kalaupun atas dia langsung naik ke satu tingkat gitu. Jadi kalau misalnya 44 nggak cukup, ya naik satu size ke 45. Berat sepatu ini gue nggak nyangka masih di bawah 300 gram untuk sepatu yang bentuknya seperti ini gitu ya, dengan bentuk yang terlihat besar seperti kayak Hoka Clifton gue yang pernah gue pakai. Bentuknya besar tapi dia masih di bawah 300 gram, sekitaran 293 gram, jadi nggak nyampe 300. Masih oke lah ya, beratnya nggak terlalu berat. Kemudian untuk feel-nya lagi, sepatu ini mengingatkan gue sama Clifton 7 gue. Jadi kalau misalnya yang udah nyimak video gue soal Clifton 7 yang white, kalau nggak cek di sini linknya, itu gue ngerasa kayak kurang lebar si Clifton 7 versi white 44,5. Padahal udah versi white tapi merasa kurang lebar untuk di kaki sebelah kiri. Jadi kaki kiri gue itu di bagian kelingkingnya, sisi luarnya sini tuh kayak ada ya, kalau dipakai buat napak nggak proper, itu dia ada pergerakan urat gitu, jadi bikin kaki gue nyeri. Nah, untuk feel-nya sepatu ini itu mirip kayak gitu, padahal ini size 45. Terus untuk ngeloknya di kaki, menurut gue sih masih cukup nyaman untuk locknya di kaki, tapi nggak snug gitu ya. Jadi nggak kayak selimut, nggak kayak pakai selimut atau penjaket gitu yang bisa nutupin kayak nyelimutin kaki kita. Jadi gue merasa kayak ada di bagian midnya sini tuh kayak longgar gitu, nggak rapet ya, feelnya masih longgar untuk ngeloknya. Jadi menurut gue locknya di kaki gue ini ya biasa aja, nggak ya, kalau nyaman, cuma masih ada yang lebih nyaman lagi gitu dari sepatu ini. Terus untuk heelnya, karena ini panjang banget 29 lebih, sedangkan gue biasa size 45 itu 29 cm, nah ini 29 lebih, 29, sekian. Jadi itu ngaruh juga di heel gue. Jadi kayak ya masih agak longgar gitu ya. Terus kemudian juga karena mungkin di bagian heelnya struktur material sepatunya kurang kuat. Ini kalau dipencet empuk banget, jadi kurang nahan kaki gue buat lebih buat lebih stabil. Jadi pada saat ini langsung masuk feel sekalian pada saat gue pakai lari ya. Jadi pada saat gue pakai lari itu berasa kurang ya,
stabil sih stabil, cuma gue merasa kayak kurang nyamannya itu kayak agak longgar di bagian heelnya. Terus fitting di bagian sini juga di lebar kaki, gue ngerasain di kaki kiri gue yang tadi gue ceritain itu nyeri saat landing. Sedangkan sepatu ini baru gue pakai nggak lebih dari 20 kilo. Impresi gue yang pertama saat gue pakai jarak dekat pun sekitar 5 kilo easy, padahal easy lari easy run. Itu kelingking kiri gue itu ya lumayan gitu ya, lumayan nyeri, jadi kayak ada tekanan di bagian kelingking bagian luar, dan itu membuat kaki gue nggak nyaman. Itu waktu pertama kali nyoba. Terus gue coba lagi, ternyata seperti itu. Dan gue coba seperti Clifton, gue coba ganti-ganti insole-nya. Gue sempat ganti insole-nya pakai Brooks, itu masih berasa. Terus gue coba pakai si Hoka One Mark 4, agak berkurang, tapi masih ada tekanannya, pressure-nya di bagian kelingking gue. Nah, kenapa seperti itu? Kalau dilihat nih, ini perkiraan gue ya. Perkiraan gue itu karena di sininya lebar. Jadi kayak nggak nopang seluruhnya lebar kaki gue. Jadi kayak di bagian sisi luarnya sini, untuk kaki kiri, itu kayak berada di bawah kelingking gue di sininya gitu. Di bagian bawah. Jadi kayak akhirnya pada saat gue pakai lari, dia neken ke urat kaki gue. Jadi dia yang bikin nyeri. Terus kalau lihat dari ininya, dia lebarnya nggak terlalu lebar di sini, tapi di bagian sininya agak lebar. Di bagian sininya. Nah, di bagian sininya dia lebih lebar dari Brooks gue itu. Insole-nya di bagian sininya. Karena jari manisnya juga panjang. Tapi untuk sisi lebar sini itu masih lebih nyaman si Brooks gue, walaupun dia size-nya cuma 44,5. Ya mungkin ini cuma kaki gue doang, belum tentu kejadian di kaki yang lain. Tapi secara overall menurut gue ya, walaupun gue udah naik up size ke 45, masih kurang nyaman dari segi lebarnya saat gue pakai lari. Padahal gue pakai lari ini baru easy aja, dan pemakaian gue juga masih di bawah 20 kilo. Beda halnya kalau di Clifton 7 gue yang udah pindah kaki sekarang, walaupun kurang lebar dan agak kurang nyaman di lebarnya, mungkin karena insole-nya juga sama kayak gini, tapi itu sepatunya sebelum pindah kaki udah gue pakai hampir 300 kilo. Itu sekitar 270-an kilo. Jadi gue ngakalinnya kayak tadi, tukar-tukar insole. Jadi gue misalnya pakai Clifton, gue pernah coba insole pakai New Balance, atau mungkin gue pakai insole Brooks. Ya dia agak berkurang, jadi gue bisa pakai mungkin 5 kiloan dia masih bisa, cuma abis itu udah mulai agak berasa. Tapi masih lebih nyaman si Clifton itu. Nah, untuk midsole-nya, feeling di midsole-nya, entah kenapa di kaki gue ini nggak terlalu empuk ya feel-nya. Bahkan gue merasa empuknya itu kebantu banget sama si insole, sama insole-nya si Futo ini. Ya mungkin banyak temen-temen gue juga pakai, bilang sepatu ini nyaman. Bahkan ada yang pakai sepatu ini buat HM. Tapi gue baru pakai jarak dekat aja udah berasa seperti itu. Ya gue pikir-pikir lagi buat pakai long run, baru jarak deket 5 kilo, 7 kilo, ya di bawah 10 kilo easy run masih kurang nyaman. Gue belum ketemu feelingnya yang enak sepatu si Futo ini. Nah, untuk outsole-nya ya udah nggak usah diragukan lagi. Untuk outsole-nya seperti ini, pasti awet ini, tebel. Dan untuk landingnya ini cukup lebar. Untuk di bagian lebih ke arah forefoot gitu ya, midfootnya mungkin di sini kalau gue.
tapi dia rubbernya cuma sampai segini. Tapi nggak masalah sih menurut gue. Masalah gue cuma satu di lebarnya itu aja. Jadi ya untuk sementara impresi gue di awal itu seperti itu. Ada ketidaknyamanan buat lebarnya walaupun udah upsize. Ya mungkin ini terjadi buat gue doang. Mungkin buat yang lain-lain juga nggak terlalu berasa. Ya beda kaki, beda rasa gitu, beda feeling. Jadi mungkin ya memang kaki gue aja yang manja gitu ya. Karena gue pelari hore, makanya gue juga pelari manja. Sangat pilih-pilih banget sepatu buat kaki gue. Ya, sepertinya sekian dulu video gue kali ini untuk nyobain sepatu merek atau brand lokal dari Futo. Apakah nanti ada review lagi selanjutnya untuk sepatu ini? Lihat aja nanti. Terima kasih udah nonton video gue kali ini. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.